amalan apa ya yang membuat timbangan saya berat nanti? Itu akan bertanya. Iya, ada beberapa amalan yang membuat amalan kita ini berat, ibu bapak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, ma min syai'in afqalu fi mizanil abdi yaumal atau bi abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahishal badi. Subhanallah. Punten, saya terjemahkan. Yang pertama, amalan yang paling berat timbangannya kelak di akhirat begitu ditimbang, itu adalah amalan husnul khuluq, akhlak yang baik. Sampai Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan kelak di akhirat ketika ditimbang kecuali adalah akhlak yang baik. Nih bunda, ini timbangan ayahanda. Salat taruh, puasa ditaruh. Misalnya ini amal buruknya ditaruh, amal buruk itu sudah jadi di situ, sudah ngumpul di situ semuanya. Misalnya ada dua timbangan, ini amal buruk sudah di sini nih. Ini amal buruknya sudah diangkat, sudah di atas. Kenapa? Karena ini amal buruknya. Amal buruknya yang diangkat di atas, terlihat amal buruknya nampak. Sementara di sini amal baik. Begitu sholat naik, zakat mungkin naik, ini naik. Tapi begitu husnul khuluq, beng. Sebaik-baik yang paling berat timbangan itu adalah husnul khuluq. Maka bagaimana akhlak kita? Akhlak kita yang harus dijaga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Akhlak kepada Rasulullah seperti apa? Akhlak kepada mukminin mukminat seperti apa? Akhlak kepada makhluk-makhluk Allah seperti apa? Pantas Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang akhlak ini sesuatu hal yang sangat urgent buat kita untuk kita pahami. Akhlak bunda, hati-hati. Seperti apa akhlak kita? Rasulullah kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah, aduh mantap semuanya. Kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah, tinggi derajatnya. Kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tabarakallah, punten-punten. Kita harus menjadi bangga karena tuntunan kita, contoh kita, uswatun hasanah ada dalam akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi timbangan yang paling berat buat kita adalah husnul khuluq. Itu. Kedua, untuk mempercepat, iya, tasbihullah wa tahmiduhu. Banyak bertasbih dan banyak tahmid, memuji Allah. Lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan dalam lisan, tapi subhanallah timbangannya nanti paling berat di akhirat. Bahkan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala zikiran ini apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sering diucap. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berulang. Itu adalah timbangan menjadi berat. Maha suci Allah. Ya, dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dan Allah yang Maha Agung. Terus selanjutnya keberapa? Ketiga. Masya Allah. Iya. Lihat. Kalau tadi ada nomor satu adalah husnul khuluq. Yang kedua tasbih, tahmid, gitu kan? Yang ketiganya ibu bapak bisa melakukannya. Apa? Alhamdulillah. Mengucapkan tahmid alhamdulillah saja luar biasa. Sering-sering mengucap alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat ini terlalu banyak yang kita rasakan. Lihat hadisnya. Saya pendekin hadisnya. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dengan alhamdulillah itu punten memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Ibu tahu timbangannya ini? Punten. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taruhlah kalau kita timbangan kayak begini gitu ya. Ini timbangan begini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila dalam satu timbangan ini bumi yang 7 lapis, langit dan 7 lapis ini ditimbang di timbangan ini, maka ini masih kosong. Masih kosong. Ditaruh semua makhluk yang Allah ciptakan semuanya. Galaksinya, pokoknya bintangnya, semua apa yang Allah ciptakan, alam ini taruh di sini di timbangan ini masih kosong. Tapi dengan alhamdulillah full semua ini. Bisa dipahami nggak bunda? Seluas apa timbangan yang Allah miliki ini? Tamla'ul mizan, alhamdulillah memenuhi timbangan. Itu maksudnya.
Bisa dipahami sebesar apa timbangan yang Allah miliki nih. Apa maksudnya apa ya? Piring timbangan lah untuk dipahamkan buat kita gitu, subhanallah. Iya, perumpamaannya. Piring timbangan yang dimiliki ini, kalau ditaruh semua makhluk Allah, langit yang 7, lalu bumi yang 7 ini, kan 7 lapis semua. Dan semua apa yang ada di bumi dan semua apa yang di langit, kalau dibilang apa yang di langit itu yang di luar bumi. Apa saja, mau Merkuriusnya, Venusnya, Saturnusnya, Plutonya, Jupiternya, semua ditaruh di sini nih. Semua makhluk Allah itu masih banyak kosong. Masih kosong. Tapi ketika dengan alhamdulillah full. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Maka banyaklah bertahmid. Ini nomor berapa? 3. Masya Allah. Nomor 4. Ini kata-katanya bisa berkembang. Ihtibasul khayli fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtabasa farsan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi kana shib'ahu wa rihu wa rawsatu wa baulu wa hasanat fi mizan yaumil qiyamah." Kalau ada ibu bapak, maksudnya di sini ya, dengan menyebutkan wallahu a'lam, ini bisa dikembangkan. Kalau misalnya memelihara kuda, yang mana kuda ini akan digunakan untuk lillah, perang di jalan Allah, ataupun bersedekah dengan kuda atau apa saja, maka punten, ini baru katakannya kuda tapi berkembang, maka punten, bahasanya ya, setiap bulunya, setiap tulangnya, punten, kotoran yang keluar, baik itu kotoran airnya atau kotoran yang berbentuknya gitu ya, maka itu semuanya berada timbangan kebaikan. Subhanallah. Lebih dipanjangkan lagi, ada bisa dikatakan sedekah jariyah. Itu adalah timbangan yang berat. Punten. Seandainya masjid ini, masya Allah, atau seandainya ada orang yang mengupayakan untuk masjid ini ada, tempat ini ada, lantas orangnya sudah wafat mungkin, iya, maka setiap kita duduk di sini, setiap kita sholat di sini, pahalanya mengalir kepada orang yang mengupayakan masjid ini ada. Bisa dipahami bunda? Timbangan buat dirinya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi sedekah jariyah. Pernah mendengar kata-katanya, idza mata ibnul adama in qata'u amaluhu illa bi thalathin. Apabila anak Adam wafat, semua terputus kecuali berapa? 3 hal. Yang 3 ini pertama kali disebutkan apa? Sedekah jariyah kan. Lalu yang keduanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya apa? Doa anak yang soleh. Kenapa? Mungkin ada alasan lah dengan mengatakan, aduh saya punya punya amalan apa yang membuat saya nanti panjang mengalir terus amalan saya. Saya kan nggak punya anak, mungkin ada alasan. Saya kan nggak punya ilmu untuk diamalkan, mungkin ada alasan. Tapi kalau untuk sedekah bisa bunda. Sedekah bisa apa saja, apa saja. Bisa sedekah dengan senyuman. Tapi kalau itu kan hari itu didapatkannya. Tapi yang ingin kita lihat jariyah terus mengalir, terus mengalir. Subhanallah. Allahu Akbar. Masih ingat ketika kami membangun pesantren yang ada di Depok. Subhanallah. Iya. Lagi jalan, tiba-tiba pekerjanya bilang begini, datang ke saya secara diam-diam, Abi Maki, saya setiap Jumat nggak usah dihitung ya, saya wakaf tenaga saya untuk pesantren ini. Subhanallah, saya wakaf untuk pesantren ini, setiap Jumat nggak usah dihitung. Tidak lama ada yang ngikutin lagi satu orang. Subhanallah, dari kira-kira 9 pekerja, 4 orang setiap Jumat mewakafkan tenaganya. Masya Allah, tabarakallah. Indah luar biasa. Iya. Kok bisa begitu? Iya begitu. Subhanallah. Kenapa? Ternyata bagi orang yang mau sedekah, mau wakaf, bukan melihat dia mampu, tapi dia mau. Bukan kemampuan, tapi kemauan yang dilihat. Kalau mau, aduh keluar. Apa sampai tenaganya pun keluar. Tapi kalau dia mampu tidak mau, nggak bisa bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Karena saya ingin sampaikan begini, mungkin saya pernah sampaikan atau belum di sini, perumpamaan yang luar biasa, tapi saya suka menyampaikan ini. Dunia dan akhirat ini. Punten kita ngobrol. Tapi ini inspirasi buat ibu dan bapak, insya Allah. Ibu bapak ini lagi cari kontrakan. Contoh, ibu bapak lagi cari apa bu? Pak? Kontrakan. Budget misalnya 50 juta. Budgetnya 50 juta, 1 tahun. Ibu bapak cari kontrakan, dapatlah rumah di kontrakan. Bagus rumahnya. Ibu coba tanya. Assalamualaikum, ini rumah di kontrakan? Iya.
Boleh saya lihat rumahnya? Boleh. Bagus, cocok banget di hati, bahkan lebih daripada target. Lalu ibu bapak tanya, berapa per tahunnya? Per tahunnya 10 juta. Budget berapa tadi? Cocok kan kira-kira? Cocok. Lalu kata yang punya, gini aja nih, ini ada tulisannya nih, silahkan. Ini peraturan rumah yang dikontrakan. Ibu lihat, 1 tahun 10 juta. Oh, senyum ibu. Cocok ini, 40 sisanya ini. Poin nomor 2, selama tinggal di sana PLN free, listrik gratis. Seneng gak? Oh, gratis. 3, Masya Allah, selama di sana gas untuk masak free. Wah, makin senyum. Ini pasti bagus. Poin nomor 4, apalagi? Selama tinggal di sana bensin free. Kalau kemana-mana, wah udah ini mah keren. Bungkus lah. Jadi kan? Kira-kira mau jadi kontraknya itu? Ngontrak lah, murah, bagus fasilitas, keren semuanya, baik. Punten, lupa di poin kelima. Di poin kelima tertulis, tapi jika tuan rumah sewaktu-waktu datang dan dia bilang, maaf rumah mau dipakai, maka kamu segera tinggalkan rumah itu, jangan tarsok. Jadi ngontrak gak? Mikir. Saya tanya, mikirnya jangan lama-lama. Jadi ngontrak apa enggak? Yakin gak ngontrak? Kenapa? Enak aja lagi nonton, tiba-tiba Assalamualaikum, kenapa? Mau dipakai? Pulang kita. Punten, kita sepakat nggak jadi ngontrak kan? Nggak jadi ngontrak, sepakat kan? Tapi sayang ibu bapak, kita sudah ngontrak di situ sekarang. Kenapa? Suatu waktu Allah bilang keluar dari bumi. Selesai kamu di bumi ini. Coba. Sekarang kita sudah ngontrak. Andaikan ibu bapak sekarang, waduh saya sudah ngontrak nih di sini, sekarang gimana caranya? Oke, sekarang saya tanya, kalau ibu bapak sudah ngontrak di situ, harga murah, bensin free, listrik free, gas free, semua kan ada budgetnya kan? Daripada ibu bapak hura-hura dengan budget yang ada, mendingan satu waktu nanti tuan rumah datang mengusir, ibu sudah punya rumah. Keren gak kira-kira? Oh, saya sudah ngontrak di sini. Kenapa? Ya sudah ngontrak, nggak bisa nolak. Tapi apa? Saya kan ada budget nih. Ya udahlah, saya buat rumah kecil-kecilan nggak apa-apa. Dengan budget yang ada. Dari 50 juta, sisa 40, oh lumayan. Saya bikin tanahnya nih. Gas untuk per bulan berapa? Listrik per bulan berapa? Ini per bulan. Saya buat untuk apa? Pondasinya. Selama bertahun-tahun jadilah rumah. Satu waktu kata tuan rumah, pulang, pergi, rumah mau dipakai, kemana pindah? Rumah yang dibangun. Masalahnya banyak orang ketika ngontrak semuanya murah, malah rumah kontrakan itu direnov. Pasang wallpapernya bagus, pasang ubinnya baik, semuanya. Habis rumah kontrakan itu direnov. Begitu kata tuan rumah, pulang, nyesel kita. Maka punten, sekali lagi kita tadi sepakat, nggak jadi ngontrak, nggak jadi. Sekarang saya sampaikan, ibu bapak sudah ngontrak di situ sekarang. Yuk kita buat rumah ibu bapak, buat di akhirat ini. Kenapa? Biar kita nanti kata Allah, selesai kamu di dunia sudah punya apa? Sudah punya rumah kelak di akhirat. Hanya tinggal berpikir dengan mengatakan kata-katanya, mau belinya pakai apa ya? Bukan pakai uang. Apa? Ibadah. Di antaranya demikian. Ibadah. Adapun yang punya waktu untuk ibadah, lakukan ibadah. Yang punya uang, lakukan ibadahnya dengan uang. Untuk apa? Untuk mengalir tetap sedekah jariyah. Itu tadi ceritanya. Maka dengan mengatakan yang paling bahagia ini sedekah jariyah. Bunda, ayahanda, ada orang yang sudah wafat, Masya Allah, tapi amal solehnya masih ada. Ya Rabbana, taruhlah misalnya, ibu pernah masukkan wakafnya ke masjid. Sekali lagi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Orang cari-cari ke sana kemari karena timbangannya sama. Tadi kan? Siapa tahu wakaf, infak, sedekah ibu yang dilakukan hari ini atau hari kemarin itu yang membuat timbangannya lebih tinggi lagi di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Siapa tahu majelis inilah yang membuat timbangannya paling tinggi kelak di akhirat nanti. Kenapa? Karena mungkin ibu merasakan sadar, iya ya ternyata saya ini terlalu ngerenov rumah ini di dunia. Tidak merenov untuk di akhirat.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, jadi yang ingin digambarkan dan disampaikan ternyata tolonglah amalan-amalan soleh. Sekali lagi, amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan untuk ditimbang kelak di akhirat. Iya, dan ternyata ada timbangan-timbangan yang nanti paling berat timbangannya husnul khuluq, tasbihu lillahi wa tahmidu, lalu tahmidu lillahi ta'ala. Terus punten boleh dikatakan sedekah jariyah. Kenapa ibu sudah wafat tanpa diketahui itu terus nambah. Ibu nyimpan, ada rumah tahfidz. Ya sudahlah, saya infakkan untuk rumah tahfidz. Ibu tahu, saat rumah tahfidz itu ada orang ngaji Quran 10 orang, 20 orang, 30 orang sampai jadi pesantren. Ibu maupun udah nggak baca Quran lagi, tapi anak-anak yang baca Quran di situ, Masya Allah, tabarakallah, tanah yang ibu berikan. Punten, ibu setiap hari mendapatkan pahala baca Quran, padahal ibu nggak baca Quran. Kenapa? Karena ibu sudah wafat, tapi pahala terus mengalir. Itulah yang cerdas semuanya. Makanya mengatakan al-kayyis mandana nafsah. Iya. Wa alima wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah yang selalu membidik untuk akhiratnya. Kenapa? Karena dia tahu satu waktu akan selesai di dunia, maka saya akan bidik untuk akhiratnya. Untuk apa? Kalimat yang sangat indah dengan ucapannya adalah dia akan mengerjakan amalan untuk akhirat. Harus dapat apa? Sekarang tinggal cek apa yang telah kita miliki untuk akhirat kita. Nanti akan ditimbang amalan ini. Ternyata usia kita 60 tahun, usia kita 80 tahun, tapi ada amal jariah terus mengalir memberatkan apa? Amalan timbangan yang kita miliki. Jadi proses timbangan kelak di akhirat itulah kenyataannya. Hak adanya, jadi yang ditimbang amalan soleh, tapi kita harus tahu ada amalan soleh yang membuat timbangan kita makin berat. Yang tadi digambarkan ada beberapa poin disampaikan.